guys, welcome to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menyimak. Di video kali ini saya mau ceritain ke kalian seluruh alur cerita dari sebuah film yang berjudul White Out yang dirilis tahun 2009. Film ini bergenre mystery thriller. Film ini mengisahkan seorang wanita anggota Marshal Amerika dibantu penyidik PBB untuk menyelidiki kematian misterius temannya di Antartika sana. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa menyimak video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang suka nonton channel ini, jangan lupa subscribe dan langsung nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan kita masuk ke ceritanya. Let's go! Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat mengudara di atas Kutub Selatan tahun 1957. Itu adalah pesawat kargo asal Soviet. Dalam pesawat, si pilot memerintahkan kopilotnya untuk melakukannya sekarang. Sang kopilot pun pergi ke kabin pesawat. Awalnya, mereka minum bersama dan bersenang-senang. Lalu tanpa diduga, kopilot itu menghabisi seluruh krunya sendiri. Baku tembak terjadi di antara mereka, dan tanpa sengaja, si pilot juga terkena tembakan. Pesawat lalu tidak terkendali dan akhirnya jatuh. Mereka yang masih hidup mengalami cedera parah akibat benturan hingga akhirnya nyawanya melayang. Pesawat itu jatuh tepat di area Kutub Selatan, dan film White Out pun dimulai. Scene berpindah ke sebuah pusat penelitian di Kutub Selatan. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Carrie Statko yang menjadi tokoh utama di film ini. Carrie ditemui oleh seorang pak tua bernama Dr. John yang dia panggil Doc saja. Di saat yang bersamaan, Carrie juga diminta menemui manajer stasiun yang bernama Sam. Copy. Scene memperlihatkan Carrie yang menemui Sam. Sam meminta kepada Carrie untuk mengecek sebuah lokasi yang diduga ada orang yang terjebak dengan kemungkinan sudah meninggal di tempat itu. Saat mencari Doc, Carrie bertemu dengan seorang pria bernama Hayden, dan dia bertanya di mana Doc. Hayden mengatakan Doc sedang menemui anak magang. Carrie pun menemui Doc di luar. Carrie mengajaknya pergi ke tempat yang dikatakan Sam. Mereka akan terbang ke sana menggunakan pesawat seorang pilot yang bernama Delphi, yang namanya ya mirip-mirip merek gitulah. I think I'm gonna like him. Sleep? Yep. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat yang dimaksud. Benar saja, di sana tanpa mereka duga, mereka menemukan tubuh teman mereka yang bernama Weiss yang sudah tidak bernyawa dan setengah membeku. Yang janggal adalah, Weiss ditemukan tanpa menggunakan pakaian pelindung sehelai pun dan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sampai-sampai Carrie tampak sedikit ngeri melihatnya. Are you alright? Yeah. Mereka membawa tubuh Weiss itu ke pusat penelitian, memeriksanya, dan Doc melihat bekas luka jahitan di paha Weiss. Dan luka itu terlihat masih baru. Somebody must have treated him in the field. Yeah, and they were in a hurry. Selain itu, Doc juga melihat bekas luka baru di dada Weiss. Doc menyarankan Carrie agar penyelidikan tentang Weiss itu dilanjutkan oleh Federal. Carrie ditemui Sam, dan Carrie melaporkan penemuannya itu. Carrie lanjut dengan menemui McGuire guna mencari tahu tempat Cam Weiss dan rekannya yang bernama Mooney dan Rubin bertugas. Mereka bertugas di Camp D11, zona ablasi, yaitu tempat mencari batu meteor. McGuire juga mengatakan beberapa hari yang lalu ada orang dari Camp D11 menelpon mencari Weiss. Carrie mencoba berkomunikasi dengan D11 dan Mooney menjawabnya. Mooney meminta Carrie datang ke Vostok, yaitu camp milik Rusia, karena ada hal penting yang terjadi di sana. Carrie meminta agar dia diantar oleh Delphi menuju Vostok. Doc sempat meminta Carrie untuk tidak pergi ke Vostok, karena sedang terjadi badai.
Tapi Carrie bersikeras untuk pergi ke sana. I'll be fine. You will be fine or you are fine. Singkat cerita, Carrie dan Delphi sudah sampai di Vostok. Carrie pun pergi ke gedung tempat Mooney berada sendirian melewati badai salju. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Carrie melihat Mooney sudah setengah sekarat dengan luka yang sangat parah. Tiba-tiba, ada orang misterius yang menyerangnya. Carrie berusaha lari dari orang misterius itu, sampai-sampai Carrie melupakan selop tangannya. Hingga akhirnya, dia sampai di camp pilot. Saat membuka pintu, tangan Carrie malah membeku dengan cepat dan ia melepas tangannya dengan paksa hingga akhirnya terluka. Carrie berhasil masuk dan selamat, tapi akhirnya dia pingsan. Saat dia pingsan, Carrie sempat mimpi buruk. Dia ditenangkan oleh Delphi. Tangannya sudah dibalut perban dan diberikan pertolongan pertama oleh Delphi. Mereka berdua memutuskan kembali ke tempat Mooney melakukan penyelidikan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang penyidik dari PBB bernama Price. Awalnya Carrie curiga dengan Price, tapi kecurigaannya hilang ketika Price menceritakan kronologi mengapa dia datang ke tempat itu. Mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke D11 untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana. Di dalam camp, mereka menemukan bahan penelitian milik Weiss dan kawan-kawannya. Delphi menemukan bahan peledak ringan di sana. Carrie dan Price menemukan lokasi tempat Weiss dan kawan-kawan melakukan penelitian. Mereka bingung mengapa ada bahan peledak di camp itu. Mereka bergegas menuju ke tempat penelitian Weiss itu dengan mobil salju. How does ex-military wind up down here working for the UN? Sesampainya di sana, Carrie mencoba mengamati area sekitar. Hingga akhirnya, Carrie terjerembab ke sebuah lubang bekas galian yang di dalamnya ada sebuah pesawat. Delphi dan Price menyusul Carrie ke bawah. Mereka pun masuk ke dalam pesawat itu. Ternyata, pesawat itu adalah pesawat yang terlihat di awal film. Yang artinya, latar waktu mereka kini adalah beberapa puluh tahun setelah kejadian pesawat itu. These things haven't flown for 50 years. Mereka mendapati tubuh kru, kopilot, dan pilot pesawat yang sudah menjadi mumi karena saking lamanya terbenam di bawah salju. Mereka mencoba mereka dan menerka hal yang terjadi pada awak pesawat itu. And the other guards returned fire on the co-pilot. Price menemukan hal ganjil, yaitu darah segar. Carrie menduga bahwa darah itu adalah darah dari Weiss yang sudah modar. Whatever was in there was what they were after. Kata Price, penyidik PBB mendeteksi komunikasi penjual senjata di pasar gelap dengan orang misterius yang menawari mereka 6 tabung berharga dari pesawat Soviet tua. He was arranging the sale of 6 cannons. Beberapa saat kemudian, salju di atas mereka runtuh, sehingga mereka terjebak di dalam pesawat itu. Mereka pun mencoba mencari solusi untuk keluar dari pesawat itu, karena mereka tidak mau berakhir seperti kru dari pesawat itu. Carrie melihat mumi di pesawat itu tidak memakai pakaian pelindung. Carrie pun menyadari satu hal, bahwa mungkin Weiss meninggal disebabkan jatuh dari pesawat. Itulah mengapa, saat ditemukan, tubuh Weiss tidak memakai pakaian pelindung sehelai pun. Price menemukan sebuah pintu darurat di atap pesawat. Ia pun mencoba membukanya dengan peledak. Dan tanpa diduga, cara itu berhasil. Mereka pun bergegas keluar dari sana dan menuju mobilnya. Aki mobil itu sempat mati, tapi akhirnya berhasil menyala berkat ketekunan dan kesabaran dari Delphi. Mereka pun kembali ke pusat penelitian. Sam memperingatkan agar mereka semua segera pergi dari kutub selatan karena musim dingin dan badai salju akan segera datang.
Jika tidak, mereka bisa saja terjebak di tempat itu selama musim dingin. Carrie dibantu Sam mencoba mencari pilot yang menerbangkan pesawat sebelum tubuh Weiss ditemukan. Tapi mereka tidak menemukan datanya, seakan data itu sengaja dihapus. Di pusat penelitian, diumumkan bahwa kini satu-satunya anggota mereka yang selamat, yaitu Rubin, menjadi tersangka kematian Mooney dan Weiss. Sementara itu, Carrie memeriksakan jarinya pada Doc. Kabar buruk menerpanya. Jarinya harus diamputasi karena keduanya sudah mati dan agar tidak menginfeksi bagian tubuh yang lainnya. Carrie dengan berat hati merelakan jari-jarinya diamputasi oleh Doc. Terlihat, badai sudah semakin mendekat ke area pusat penelitian dan mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Jika tidak, mereka akan terjebak di sana selama musim dingin. Carrie begitu frustasi karena hanya untuk mengancingi bajunya, ia harus berjuang keras akibat jari kelingking dan jari manis tangan kanannya sudah hilang. Price lalu menemui Carrie, menyampaikan simpatinya pada Carrie dan membantunya. Carrie terharu atas bantuan Price itu. Sam melaporkan Rubin sedang berada di markas. Carrie dan Price segera mencarinya. Carrie malah mendapati Rubin di ruangannya. Rubin kemudian menceritakan kronologi mereka bertiga. Saat sedang mencari batu meteor, mereka tanpa sengaja menemukan pesawat Soviet tua itu, dan saat menggeledah isinya, kaki Weiss tanpa sengaja tertusuk oleh linggisnya sendiri. Rubin dan Mooney berusaha menolongnya dan meminta bantuan pada markas. Mooney mengatakan pada Rubin bahwa mereka tidak bisa mempercayai dia. Sebelum selesai bicara, Rubin malah lari dari sana karena Doc datang. Carrie berusaha mengejarnya hingga pintu keluar. Rubin memblok pintu itu, dan Rubin pun bersiap keluar. Tapi sayangnya, orang misterius itu melayangkan benda tajamnya pada Rubin. Rubin yang terluka berusaha lari, tapi usahanya sia-sia karena orang itu berhasil menghabisinya. Carrie dibantu Price berhasil meringkus pria itu, dan ternyata ia adalah Hayden. Dialah yang dikirim untuk menolong Weiss. Dialah yang dimaksud oleh Rubin, dan dialah yang telah merampas 6 tabung berharga itu. Hayden mengatakan bahwa ia menyembunyikan tabung itu di gudangnya. They're in my gear. I hid them in my goddamn... Price mengurung Hayden, dan Carrie bergegas ke gudang Hayden untuk mencari 6 tabung berharga itu. Sementara pesawat akan berangkat 15 menit lagi. Barang tidak didapat, tapi Carrie malah melihat Hayden telah kabur. Dan Carrie juga mendapati Delphi dalam keadaan sekarat akibat ulah Hayden. Price, Carrie, dan Doc berusaha memberikan pertolongan pertama pada Delphi. Sementara itu, Sam mengatakan bahwa pesawat akan segera lepas landas. Carrie pun meminta agar mereka ditinggalkan saja di pusat penelitian. Lalu, Carrie menyadari jika Hayden berusaha kabur dengan tabungnya menggunakan pesawat. Carrie dan Price berusaha mencegahnya. Mereka pun kejar-kejaran di tengah badai salju. Mereka begitu kesulitan menangkap Hayden karena badai yang begitu tebal dan hembusan angin yang begitu kencang. Terlebih lagi, Hayden masih memegang senjatanya. Sampai akhirnya, Price dan Carrie berhasil menjebak Hayden dan memotong tali yang menahannya hingga Hayden terpental oleh hembusan angin dan tewas karena cedera yang ia alami akibat benturan. Mereka pun kembali masuk ke dalam gedung penelitian dan membuka tabung yang berhasil mereka rebut dari Hayden. Yang mengejutkan mereka, isinya ternyata hanya permen rasa buah. Carrie mencurigai jika Hayden memiliki rekan di pusat penelitian itu yang menyembunyikan isi tabung yang aslinya. Carrie kemudian meminta daftar barang di pesawat pada Sam. Sam mengirimnya lewat fax.
Carey mendapatkan daftarnya dan mendapati barang nomor 258, 259, dan 260 tidak berada di pesawat, dan 3 barang itu masih disimpan di lab science. Carey bergegas menuju ke lab science. Singkat cerita, ia menemukan barang-barang itu yang ternyata adalah kantong orang modar yang berisi Weiss, Mooney, dan Rubin. Carey dengan ngeri memeriksa setiap kantong itu. Hingga akhirnya, ia menemukan barang yang dicari di perut Weiss yang sudah dibedah dan dijahit kembali. Tanpa ia duga, barang itu adalah berlian yang didapat mereka bertiga di pesawat Soviet tua itu dan telah dirampas oleh Hayden. Itulah alasan orang Soviet di awal film tadi menghabisi kru pesawatnya, karena mereka ingin merampas berlian itu. Doc datang ke sana yang membuat Carey terkejut. Doc mengakui kesalahannya pada Carey. Carey tidak menduga bahwa Doc yang selama ini ia anggap sebagai ayah berbuat sekeji itu. Merampas benda yang seharusnya bukan miliknya bersama Hayden hingga membuat nyawa 3 rekannya melayang. Ia sebenarnya tidak menginginkan hal buruk terjadi, apalagi nyawa rekannya melayang. Doc tidak menyangka akan jadi seperti itu. Dia begitu menyesali perbuatannya. I gotta turn you in, Doc. Ia meminta izin pada Carey melihat aurora australis untuk yang terakhir kalinya. Carey pun memberinya izin. Doc pun keluar menuju badai salju. Carey hanya bisa merelakannya. Scene berlanjut ke 6 bulan setelahnya. Diperlihatkan, Carey mengirim email pada atasannya. Ia memohon pada atasannya itu agar ia ditugaskan di tempat yang lebih hangat. Terlihat Delphi sudah sembuh. Delphi dan Price bersenang-senang di tempat itu dengan bermain bowling mini. I intimidate you, don't I? Oh, yeah. Where are you going? Carey kini terlihat pergi keluar gedung. Badai kelihatannya sudah berakhir. Carey juga akhirnya melihat pemandangan aurora australis yang begitu indah, yang membuatnya begitu terpesona. Dan film pun tamat. Plot twist yang tidak terduga. Oke guys, thank you so much. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman. Sekian dulu pembahasan alur cerita film White Out kali ini. Rating dari film ini adalah 5,5 dari 10 di situs IMDb. Terakhir di video ini, jika kalian suka nonton video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya Lex beserta tim editor bioskop ini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye.